Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, NRP 142021014, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagian besar ayat di Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. 1. Al-Huda atau petunjuk, 2. Al-Furqan atau pemisah, 3. Asy-Syifa atau obat, 4. Al-Mau'izah atau nasihat. Adapun fungsi Al-Quran bagi umat manusia yaitu 1. Sebagai petunjuk jalan yang lurus, 2. Merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, 3. Menjelaskan kepribadian manusia, 4. Merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, 5. Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat manusia, 6. Al-Quran menetapkan iman manusia, 7. Tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Nama-nama Al-Quran: 1. Alkitab yang berarti kitab yang ditulis, 2. Al-Huda yang berarti petunjuk, 3. Al-Furqan yang berarti pembeda, 4. Ar-Rahman yang berarti rahmat, 5. Ar-Ruh yang berarti roh, 6. Asy-Syifa yang berarti obat, 8. Al-Mau'izah dan Al-Bayan yang berarti nasihat dan penerang, 9. Az-Zikru yang berarti pemberi peringatan, 10. An-Nur yang berarti cahaya, 11. Al-Burhan yang berarti bukti kebenaran, 12. Al-Busyra yang berarti berita gembira. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Saat wahyu berupa Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Tahap pertama pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran dihafalkan para sahabat yang ditulis pada sarana yang sederhana. Tahap kedua, pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, sebagian masyarakat tidak mau lagi membayar zakat. Sebagai khalifah, Abu Bakar mengeluarkan ultimatum membayar zakat atau perang. Maka terjadilah perang yang menewaskan 70 hafiz. Karena takut terjadi perang lagi, Abu Bakar memerintahkan hafiz untuk mengumpulkan Al-Quran. Tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pembukuan ayat sudah ditulis sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan menggunakan sistem penulisan yang dapat menampung seluruh kiraan yang benar. Disalin dan dikirim ke beberapa pusat pemerintahan Islam pada zaman itu. Sunnah menurut bahasa berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Satu. Sunnah qauliyah, sunnah yang berasal dari ucapan Rasulullah. 2. Sunnah fi'liyah yang berasal dari perbuatan Rasulullah. 3. Sunnah takriyah, yaitu sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. 4. Sunnah hamiyah, yaitu sunnah yang sudah diniatkan oleh Rasulullah. Kedudukan sunnah. Sunnah menempati posisi penting dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi as-sunnah: 1. Sebagai penguat atas apa yang dibawa Al-Quran, 2. Sebagai penjelas atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ijtihad menurut bahasa memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh.
Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Metode ijtihad: 1. Ijma, 2. qiyas, 3. istidlal, 4. masakin al-mursalah, 5. istisan, 6. adat istiadat.